قل Sekarang kita lanjut sifat sholat Nabi. Sebelumnya kita bahas cara Nabi SAW memilih surat. Ada namanya surat mufassal. Ada dibagi 3. Tiwal mufassal, terus awsatul mufassal, terus kisarul mufassal. Tiwal mufassal dihitung dari surat mana? Surat apa kemarin? Qaf sampai Al-Mursalat. Awsatul mufassal pertengahan dari surat An-Naba sampai Al-Lail. Terus kisarul mufassal dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Berarti Al-Ikhlas masuk mana? Kisarul mufassal. Inna a'tainakal kautsar masuk mana? Kisarul mufassal. Al-Asr kisarul mufassal. Kalau surat Al-Fajr Al-Awsat, ya, Awsatul mufassal. Surat Al-Mulk masuk? Masuk juz 29, Tiwal mufassal. Karena dari surat An-Naba kan yang pertengahan. Nah, sekarang kita lihat cara baca suratnya. Apakah semuanya jahar, dikeraskan, ataukah dilirihkan? Sekarang kita lihat perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Fikih Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kitab salat, sifat salat Nabi, menjaharkan dan melirihkan bacaan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Manhajus Salikin, yajharu fil qiraati laylan wa yusirru biha naharan illal jum'ata wal 'ida wal kusufa wal istisqa fa innahu yajharu biha. Menjaharkan bacaan pada malam hari dan melirihkan bacaan pada siang hari, kecuali menjaharkan pada solat Jumat, solat Id, solat kusuf atau gerhana, solat istisqa. Nah, lihat. Di sini dikatakan, dibedakan kalau sholat malam yang dilakukan di malam hari asalnya jahar. Termasuk juga sholat sunnahnya. Nanti akan ada disebutkan alasannya. Sedangkan yang di siang hari lirih. Kecuali ada sholat yang dilakukan di siang hari seperti sholat Jumat, sholat Id, sholat kusuf, sholat gerhana, dan sholat istisqa. Apa sholat istisqa? Sholat minta hujan. Nah, untuk sholat-sholat ini semuanya dilakukan berjamaah. Sholat Jumat berjamaah di siang hari, sholat Id juga demikian, sholat kusuf juga demikian, gerhana, sholat istisqa juga demikian. Maka diperintahkan untuk jahar karena masalahnya berjamaah. Sekarang kita lihat dalil-dalilnya. Dalil menjaharkan bacaan pada malam hari. Karena praktik langsung dari Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW membaca surat At-Tur dalam salat maghrib. Surat At-Tur dalam salat maghrib. At-Tur masuk surat apa? Tiwal, Awsat, atau Kisar? Tiwal mufassal. Karena dari Qaf kan sampai Al-Mursalat. At-Tur masuk dalamnya. Berarti dalam sholat maghrib boleh sekali-kali baca surat panjang. Jamaah nggak boleh protes. Iya kan? At-Tur pun kok lama banget. Biasanya cuma kul-kul aja, kok tumben masnya ini panjang. Boleh, ini ada dalilnya nih. At-Tur baca dalam sholat apa? Maghrib. Nah, ketika sahabat menyebutkan aku mendengar Rasulullah SAW membaca surat At-Tur, oh berarti jahar. Berarti bacaannya dijaharkan. Terus juga dari hadis Al-Barra,
Juga dari hadis Al-Bara bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat At-Tin dalam sholat Isya. Ia tidak mendengar seorang pun yang suaranya lebih bagus daripada beliau. Surat At-Tin. Apa At-Tin? Wat-tini waz-zaitun. Sholat Isya, malah surat Isya baca Qisarul Mufassal. Iya kan? Qisarul Mufassal. Dan di sini Al-Barra katakan, saya tidak pernah mendengar bacaan yang lebih bagus daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dikatakan mendengar berarti suaranya jahar, karena sampai digambarkan oleh Barra bahwa Rasulullah SAW suaranya bagus sekali. Berarti menunjukkan suaranya jahar. Ini sholat Isya, berarti maghrib sudah, Isya sudah. Terus ada juga hadis dari Amr bin Harith bahwa ia pernah sholat subuh di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu beliau membaca surat At-Takwir ayat 15 dan 16. Fala uqsimu bil khunnas. Nah, fala uqsimu bil khunnas. Ini surat apa? Subuh. Salat subuh malah baca Awsatul Mufassal, dan di sini didengar bacaan fala uqsimu bil khunnas dan seterusnya. Menunjukkan bahwasanya dibacanya juga jahar. Berarti kemarin aturan Tiwal Mufassal, Awsatul Mufassal, terus Qisarul Mufassal tidak mesti kemarin. Kalau Qisarul Mufassal pada sholat maghrib saja, enggak mesti. Terus Tiwal Mufassal yang panjang sekali pada sholat subuh saja, enggak mesti juga. Sini Tiwal Mufassal ya sempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu baca untuk sholat maghrib tadi. Sisanya sholat Isya, sholat zuhur, sholat asar, Awsatul Mufassal, surat pertengahan. Nah itu dalil menjaharkan. Sekarang dalil melirihkan bacaan pada siang hari. Dalil melirihkan bacaan pada siang hari. Dari hadis Abu Ma'mar, ia berkata pada Khabbab bin Al-Arad, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat pada sholat zuhur dan asar? Ia menjawab, iya. Abu Ma'mar bertanya lagi, dari mana engkau bisa mengetahui kalau beliau membaca? Khabbab menjawab, dari gerak jenggotnya. Nah, dari gerak jenggotnya naik turun, bukan dari suara yang didengar. Jenggotnya seberapa? Lebat nggak? Lebat. Kalau lebat ketahuan naik turunnya. Nah, naik turun itu jenggotnya. Oh, berarti lagi baca surat. Di sini tidak diibaratkan oleh Khabbab dengan, oh saya dengar suaranya yang bagus sekali, enggak. Namun cuma tahu dari gerak jenggotnya. Berarti bacanya dalam batin atau ada gerakan mulut di sini? Ada gerakan mulut, qomat kami. Enggak boleh cuma mingkem saja terus saya sudah baca itu Al-Baqarah dalam batin. Selesai mas, enggak, alif lam mim saja, zalikal kitab dalam batin saja. Enggak bisa, harus apa minimal? Baca, apa tadi gerak, mulut gerak, mulutnya qomat kamit, ada. Kalau cuma dalam batin saja enggak bisa. Sama, baca Al-Fatihah juga demikian. Kalau suruh kiro'ah itu minimal mulutnya qomat kamit. Nah ini praktek langsung dari Nabi SAW. Buktinya tadi sholat zuhur dan asar nih. Kan nggak disebut suratnya apa di sini. Namun tahu dari gerak-gerik apa tadi jenggotnya, gerakan jenggotnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus sekarang dalil sholat berjamaah di siang hari tetap menjaharkan bacaan. Dalil sholat berjamaah di siang hari tetap menjaharkan bacaan. Untuk sholat Jumat dan Id dari An-Nu'man bin Bashir ia berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u fil idaini wa fil jumu'ati bisabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah qala wa idza ijtama'al 'idu wal jumu'ah fi yaumin wahidin yaqra'u bihima aydan fi sholataini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca dalam dua Id dan dalam sholat Jumat sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghashiyah. An-Nu'man bin Bashir mengatakan begitu pula ketika hari Id bertepatan dengan hari Jumat, beliau membaca kedua surat tersebut di masing-masing sholat. Lihat, itu sholat Jumat dan sholat Id. Berarti di antara tuntunan saat sholat Jumat dan sholat Id baca
surat Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadisul ghasyiyah. Salat Id juga demikian. Bahkan kalau salat Jumat ya bertepatan dengan hari Id. Hari Id dan salat dan hari Jumat itu bertemu, maka dua surat ini dibaca. Ketika salat Idnya, ketika salat Jumatnya. Berarti di sini tetap mengerjakan sholat Jumat. Walaupun ada keringanan bagi yang sudah sholat Id, tidak sholat Jumat, namun diganti dengan sholat zuhur. Namun bagi yang di masjid, yaitu pengurus masjid, baiknya tidak meliburkan sholat Jumat. Jadi nggak boleh ada pengumuman, maaf ini karena hari Id, Jumatan kali ini libur dulu. Oh, nggak bisa. Kalau menurut mazhab Hambali, ya tetap diadakan. Walaupun tadi ada keringanan untuk tidak menghadiri sholat Jumat, karena barangkali ada yang belum sholat Id tadi, atau ada yang punya keinginan sholat Jumat juga, walaupun sudah sholat Id, masa diliburkan? Ada yang ingin sholat, maka tetap diadakan sholat Jumat saat itu. Bagi yang tidak sholat Jumat karena memilih tadi keringanan, dia boleh tidak berangkat namun ganti sholat apa? Zuhur. Terus untuk sholat gerhana. Untuk sholat gerhana dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Jaharan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi salatil khusufi biqiraatih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan bacaannya ketika sholat gerhana. Jaharan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Berarti tegas nih kalimatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan. Ya, berarti sholat kusuf, sholat gerhana, meskipun itu di siang hari, gerhana matahari berarti bacaannya dijaharkan. Terus sholat istisqa. Untuk sholat istisqa dari Abbad bin Tamim dari pamannya yaitu Abdullah bin Zaid, ia berkata, Kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastasqi fatawajjaha ilal qiblati yad'u wa hawwala rida'ah thumma shalla rak'ataini jahara fihima bil qira'ati. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melakukan istisqa, meminta hujan. Kemudian beliau menghadap kiblat dan merubah posisi rida'anya, yang semula di kanan dipindah ke kiri dan sebaliknya. Lalu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat dengan menjaharkan bacaannya. Situ laksanakan sholat 2 rakaat dengan menjaharkan bacaannya. Jadi bacaannya jahar. Di sini untuk sholat istisqa, pelaksanaannya hampir sama dengan sholat Id. Ini ada tata cara khususnya. Ya, di sini juga nanti ada khutbah atau ada doa. Namun kalau minta hujan tidak selamanya dengan sholat istisqa. Bisa meminta hujan pada Allah, diturunkannya hujan, bisa dengan doa saja. Seperti peristiwa di mana Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat. Dia ketika itu mendapati hewan-hewan sudah mau pada mati, ya, sudah pada kering ini. Kemudian minta pada Nabi SAW ketika Nabi sedang khutbah Jumat, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya hujan itu turun. Maka Nabi SAW kemudian berdoa, Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Maka ketika itu hujan turun. Sebelumnya awan hitam itu kemudian muncul, lah setelah itu hujan turun. 1 minggu gak berhenti-berhenti. Setelah itu dia datang lagi kepada Nabi SAW. Entah orang yang tadi atau orang lain, karena riwayatnya di sini ada perselisihan. Entah orang yang tadi atau orang yang lain. Minta lagi pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ini hujan gak berhenti-berhenti, ternak kami ini mati dan seterusnya. Mintalah pada Allah supaya hujan itu dipindahkan. Kemudian Nabi SAW itu berdoa, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma alal akami wa zirabi wa butunil audiyati wa manabiti syajari. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami saja. Tidak di tempat kami ini, namun di sekitar kami, keliling kami aja. Tidak di tempat kami ini, artinya pindahkan hujan. Wala alaina, bukan hujan yang memudorotkan kami. Ya. Jadi kalau ada hujan
lebat, hujan besar, nah bisa baca doa ini. Ya Allah, turunkanlah hujan itu pada tanaman-tanaman, pada bukit-bukit dan tempat-tempat yang butuh hujan saja. Maka ketika itu hujan kemudian beralih ke tempat lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terkabul lagi. Di situ bukan dengan salat istisqa, namun dengan doa. Doa istisqa, doa meminta hujan. Jadi bentuknya ada dua. Bisa dengan salat istisqa dan situ nanti disertai dengan doa. Boleh juga dengan doa istisqa saja tanpa salat istisqa. Dua-duanya boleh. Dan riwayat masing-masing hal ini ada. Nah, di sini Nabi SAW tadi berdoa minta hujan menghadap kiblat. Berarti ada tuntunan berdoa menghadap kiblat. Kalau di sini berdoa dengan menggunakan selendang tadi, diputar tadi selendangnya, ridaknya itu selendang. Ya. Di sini khusus untuk salat istisqa. Kemudian sholat yang dilaksanakan 2 rakaat, bacaannya gimana? Jahara fihi ma bil qiraah. Nabi SAW menjaharkan bacaannya. Nah, biasanya para ulama itu anjurkan untuk sholat istisqa, karena ketika itu kita mohon hujan pada Allah, minta hujan diturunkan. Ayat yang berkaitan dengan sholat istisqa itu surat Nuh. Karena dalamnya itu ada kalimat faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrar. Aku katakan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ya. Maka kalau engkau minta ampun pada Allah, beristighfar, maka Allah akan turunkan hujan lebat kepada kalian. Maka salah satu anjuran surat yang dibaca jahar ini adalah membaca surat Nuh. Ya, membaca surat Nuh. Baik, baca sisanya. Sebab menjaharkan pada malam hari dan melirihkan pada siang hari. Sebab menjaharkan pada malam hari dan melirihkan pada siang hari. Syekh Abdullah bin Al-Jibrin rahimahullah menjelaskan, sebab di malam hari dijaharkan karena saat itu banyak aktivitas telah selesai atau berbagai kesibukan telah usai. Saat itu ada hajat untuk mendengarkan Al-Quran. Sedangkan di siang hari, hati begitu sibuk dengan berbagai pekerjaan, sehingga diperintahkan membaca untuk diri sendiri. Adapun sholat Jumat? Adapun sholat Jumat, sholat Id, sholat gerhana, dan sholat istisqa yang dilakukan di siang hari tetap dengan dijaharkan bacaan, karena saat itu banyak kaum muslimin yang berkumpul dan mereka butuh untuk mendengar lantunan bacaan saat itu. Terkadang sebagian mereka hanya bisa mendengar lantunan Al-Quran pada waktu tersebut. Nah, kalau untuk sholat malam, karena aktivitas biasanya telah selesai, kesibukan di siang hari, maka kalau waktu sibuk lirih. Kalau waktu sudah selesai dengan aktivitas-aktivitas tadi, disuruh dijaharkan, karena kita lebih butuh untuk mendengar saat itu. Ada hiburan, ya, dapat ketenangan. Namun kalau untuk sholat Jumat, alasannya kenapa jahar, sholat Id, sholat gerhana, sholat istisqa, karena banyak orang yang ngumpul. Kalau cuma lirih saja kurang dapat manfaat, maka dijaharkan, biar orang-orang yang belum terbiasa juga dengar Al-Quran jadi mendengar Al-Quran dan dapat manfaat saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya apabila tidak mampu membayar nazar yang pernah ia ucapkan? Apakah boleh mengganti dengan hal lain? Kalau nazar itu nazar ketaatan, di mana nazar tersebut tidak mampu ditunaikan, nanti bisa lihat di surat Al-Maidah ayat 89. Di situ ada kafarat. Kafarat atau tebusan. Tebusannya melakukan yang pertama dulu. Pertama yang dilakukan adalah memilih di antara 3. Membebaskan seorang budak, atau memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. 3 ini dipilih. Ya, pilih salah satu. Nah, kalau 3 ini tidak sanggup karena tidak punya harta, karena yang nomor 1 ini kaitannya dengan harta untuk pilihan tadi, maka memilih yang kedua, yaitu berpuasa selama 3 hari.
Tidak disyaratkan berturut-turut. Yang penting 3 hari. Itu bagi yang tidak sanggup menunaikan nazar. Dahulu saya pernah dekat dengan seorang akhwat. Bahkan saya pun dekat dengan orang tuanya. Kami pernah menuntut ilmu bersama. Dari sana kami meniti jalan menuju sunnah. Saya belum minum kopi nih. Alhamdulillah kami diberi hidayah oleh Allah, tetapi saya belum mampu untuk menghalalkannya. Ya sudah, putusin saja. Akhirnya kami memutuskan untuk berpisah dengan cara yang baik. Ada cara yang baik berpisah. Saat itu kami tidak melakukan janji apapun. Kemudian dia mengatakan, kita tawakal sama Allah. Kalau sudah takdir ya bertemu atau tidak, itu yang terbaik. Coba tarik nafas, saya tawakal, ada istilah tawakal sini. Akhir-akhir ini hati ini sering kepikiran tentangnya. Aduh. Padahal baru buka tiba pertanyaan kedua nih. Ini pertanyaan pas KKN tadi ini. Apakah boleh dan bagaimana hukumnya mengingat-ingat kebaikannya yang telah lalu, dan mohon sarannya Ustadz. Bagaimana hukumnya titip salam atau menitipkan hadiah kepada mahram kami untuk disampaikan kepada orang tua akhwat tadi, akhwat non mahram tadi. Kalau yang kedua nih cari-cari masalah. Kalau yang pertama kan kamu tadi bilang sudah tidak apa tadi? Kan sudah berpisah dengan cara yang baik. Ini namanya belum berpisah. Apa-apa ingat-ingat lagi kayak begini. Aduh, anak-anak milenial. Bagaimana hukumnya aurat wanita? Rambut, tangan, kaki terlihat oleh perempuan tetapi kafir. Tadi sudah ya. Nah ini yang belum. Saya bertugas membuat SPPD, Surat Perintah Perjalanan Dinas, atau SPT, Surat Perintah Tugas, dalam suatu instansi. Suatu ketika saya membuat SPPD dan SPT dengan nama saya. Padahal saya tidak ikut perjalanan dinas. Bolehkah saya menerima pesangon perjalanan dinas tersebut? Saya dipaksa menerima uang. Uangnya haram, tidak boleh dimanfaatkan, uang syubhat. Berarti solusinya apa? Disalurkan untuk bukan kepentingan pribadinya, untuk kepentingan sosial. Saat beberapa hari yang lalu, ada orang meninggal di dekat rumah saya. Dia seorang perempuan. Lalu mayatnya dimandikan oleh perempuan, sedangkan yang memangku adalah laki-laki. Salah kaprah. Bahkan ada bapak yang sering mengimami di masjid, saya juga ikut menyirami air walaupun badannya ada kainnya. Inilah adat di sebagian tempat. Ini kalau di kampung-kampung sering seperti ini, desa-desa seperti ini. Kelirunya karena laki-laki turut serta dalam mandikan perempuan. Walaupun tadi pakai kain, walaupun tadi ditutup badannya, tidak boleh. Kalau perempuan meninggal dunia maka dimandikan oleh perempuan saja. Boleh dengan lawan jenis, hanya berlaku untuk suami memandikan istri atau istri memandikan suami. Selain itu tidak boleh. Dalilnya apa? Zainab pernah meninggal dunia, putri Nabi SAW. Yang mandikan apa? Yang mandikan sahabat-sahabat wanita yang lain. Dan Rasulullah SAW suruh sahabat wanita yang mandikan. Padahal yang lebih berhak mandikan Rasul SAW, tidak yang lainnya. Ustadz, ketika seorang sudah bertobat dari kesalahan-kesalahannya yang banyak dan diampuni, apakah kelak dosa-dosa tersebut masih tetap dihisab dan diazab atau tidak? Kalau sudah bertobat dari suatu dosa, seperti tidak memiliki dosa itu sama sekali. Nabi SAW mengatakan, "Man taba minadz dzambi kaman la dzamba lahu." Siapa yang bertobat dari suatu dosa, maka seperti tidak pernah memiliki dosa itu sama sekali. Ada sebagian masyarakat terutama di desa menjaharkan sholat zuhur atau asar. Apakah sholat jamaahnya batal, Ustaz? Tidak batal, namun menyelisih tuntunan Nabi SAW. Kapankah kunut sholat witir dibaca? Sebelum ruku atau sesudah ruku? Wallahu alam, saya praktekkan sendiri sesudah ruku. Saya belum bisa rojihkan mana pendapat yang paling kuat dalam hal ini.
Saya adalah anak rantau. Sebelum saya merantau ke Jogja, saya diberi seperti jimat oleh teman ayah saya. Karena dulu saya belum paham agama Islam dengan benar dan baik, jadi saya terima saja jimat tersebut. Jimat tersebut dibungkus dengan kain merah dan disuruh ikat di perut. Kata teman ayah saya yang memberi jimat itu, dia bilang kalau saya setiap keluar rumah dan memakai jimat tersebut, maka saya akan terlindungi dari orang-orang yang berniat jahat kepada saya. Namun setelah berhijrah, saya sadar dan menyesali perbuatan syirik yang saya lakukan kepada Allah. Dan jimat tersebut pun sudah saya bakar. Dan sebelum saya bakar, saya membuka dan memfoto isi jimat tersebut. Dan sudah saya print untuk menanyakan hal ini kepada Ustaz. Pertanyaan saya, apakah ada jimatnya enggak? Oh iya. Satu tulisannya Allah, satu lagi Allah. Namun tulisannya kok nggak bagus nih. Satunya itu huruf-huruf alif, nun plus 2 titik di bawah. Ini seperti orang nggak bisa nulis Arab ya ini. Apakah ada makna dari huruf hijaiyah tadi? Ini rajah namanya. Dan terakhir saya minta doa dari Ustaz dan jemaah agar Allah mengampuni dosa syirik saya dan bisa istiqomah. Sekarang taubat, itu tadi sudah dibakar ya sudah, pelajari tauhid dengan baik. Taubat pada Allah dan tidak percaya dengan jimat-jimat seperti tadi. Kalau bisa pulang dakwai orang tua dan juga teman orang tua tadi yang beri jimat tersebut. Karena ini keliru fatal. Kalau dia punya keyakinan jimat ini yang menyelamatkan, bukan Allah, ya syirik akbar. Namun kalau dia punya keyakinan jimat ini cuma jadi sebab, Allah yang menyelamatkan, namun ini cuma jadi sebab saja jimat ini, ya maka syirik asgar. Jadi dilihat keyakinannya kayak bagaimana. Yang penting sekarang taubat. Bagaimana berimam dengan imam yang sebelum bersedekap memutar kedua tangannya? Apakah makmum sah atau tidak? Syarat ngikuti imam, imamnya sholatnya sah. Kalau tadi teman-teman saya sampai saat ini belum dapati dalilnya, walaupun sering ditanyakan, saya belum dapati dalilnya atau pendapat dalam mazhab Syafi'i atau yang lainnya, saya belum dapati. Kalau ada yang bisa dapati, coba tunjukkan untuk pendapat tadi. Batas paling keras dalam membaca sir bagaimana? Karena saya terkadang terganggu dengan orang yang baca sir tapi komat kamitnya berlebihan, ya sampai kamu juga terganggu. Baiknya komat kamitnya nggak ganggu kanan kiri, cukup bacaannya untuk diri sendiri saja, tidak terlalu berisik sampai yang lainnya itu dengar dan mengganggu konsen orang lain. Ketika kita menjadi makmum masbuk yang mendapati imam rukuk, makmum masbuk mendapati imam rukuk, lalu kita takbiratul ihram dan mengikuti gerakan imam, apakah kita membaca takbir setelah takbiratul ihram untuk mengikuti imam? Iya. Jadi takbirnya 2 kali. Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Terus mau takbir untuk rukuk, Allahu Akbar lagi untuk rukuknya. Perlukah sedekap? Tidak perlu, karena sedang tidak membaca surat. Kita diperintahkan untuk mendengarkan bacaan imam dalam sholat. Apakah boleh kami mengartikan bacaan imam tersebut dalam hati? Boleh-boleh saja. Kalau pahami artinya boleh sambil merenungkan maknanya dengan menerjemahkan sendiri. Ustadz, pada saat kita berniat untuk menghadiri majelis ilmu yang semisal diadakan setelah sholat maghrib, namun ketika akan berangkat masih di dekat rumah sudah akan iqomah dan kita sholat di masjid tersebut, kemudian setelah sholat kita berangkat ke tempat majelis ilmu dan kita dapati masjid itu masih sholat berjamaah pada posisi tahiyat akhir, apakah kita perlu mengikuti sholat di masjid tadi? Kalau sudah tahiyat akhir ya sudah, nggak perlu diikuti. Kalau lagi mendapati 1 rakaat masih bisa dapat, baiknya diikuti dengan niatan sholat i'adah, mengulangi sholat. Namun tadi yang tadi wajib sudah ditunaikan, sekarang cuma karena i'adah saja mengikuti jamaah yang ada di masjid. Karena Nabi SAW pernah mendapati jamaah yang duduk di luar. Terus Nabi tanya, kamu kok nggak ikut sholat berjamaah tadi? Wahai Rasulullah, kami sudah sholat di tempat kami. Maka Nabi SAW katakan, kalau kamu mau, baiknya kamu ikut jamaah saja yang di masjid tadi. Ya, untuk mengulang saja berarti niatannya seperti itu. Terakhir dulu, apakah doa berlindung dari 4 perkara juga dibaca pada saat sholat sunnah? Iya, sama. Hukumnya wajib atau sunnah? Hukumnya sunnah, meminta perlindungan dari 4 hal tadi. Apa imam boleh tidak membacanya ketika sholat tarawih? Ingat, ada pelajaran yang bagus dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Beliau katakan,
Kalau lagi mimpin sholat, baiknya tidak kurangi banyak dari sunnah-sunnah. Ya sunnah-sunnah juga ditunaikan. Karena barangkali ada jamaah yang pingin baca juga panjang gitu. Misalnya, butuh nggak imam baca doa iftitah lagi ketika sholat tarawih sudah di rakaat ketiga, rakaat kelima, rakaat ketujuh misalnya? Jawabannya tetap perlu. Karena ada jamaah yang juga ingin baca doa iftitah. Sehingga nggak dia banyak kurangi. Jadi kalau bagi imam, jangan dia pentingkan rukun saja. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kayak gitu. Tidak pentingkan rukun saja. Dia pentingkan rukun tunaikan, sunnah-sunnah juga ditunaikan. Sehingga apa? Menguntungkan jamaah. Ada jamaah ingin baca yang sunnah-sunnah ini, dia dapat juga. Sama seperti doa iftitah tadi, sama seperti baca surat tadi, tetap dia baca. Agar jamaah juga mendapatkan sunnah ini. Jadi cuma tidak mempentingkan rukun saja. Itu kaidah yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Apakah doa ketika sujud di sujud terakhir saja atau di setiap sujud, Ustaz? Apakah ketika bangkit dari sujud, doa tadi, doa ketika sujud tidak di sujud terakhir saja? Karena hadisnya umum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud doa. Tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Sujud yang dimaksud semua sujud. Dan tidak disarankan untuk menghususkan sujud terakhir. Karena sebagian ulama menganjurkan seperti ini dengan alasan untuk menandakan setelah itu adalah tahiyat akhir. Namun tidak tepat pendalilannya. Dan menghususkan juga pada sujud terakhir juga tidak tepat dari sisi dalil, karena tidak ada dalil yang menunjukkan penegasan tentang hal itu. Wallahu a'lam. Bila masbuk sholat, imam sudah posisi tahiyat akhir, bagaimana posisi tasyahud kita? Apakah mengikuti imam atau boleh duduk iftirash? Ingat kaidah untuk makmum masbuk. Makmum masbuk adalah keadaan dia lakukan sholat sesuai dengan keadaan dia itu berada. Dia misalnya belum tahiyat akhir, baru rakaat ketiga untuk dia. Ya, berarti cara duduknya ya bukan cara duduk tahiyat akhir. Bacaannya juga bukan bacaan tahiyat akhir, namun bacaan tahiyat yang bukan tahiyat akhir. Jadi kaidahnya seperti itu untuk yang masbuk tadi. Ada sebuah hadis yang berbunyi, jika sholat telah ditegakkan maka janganlah kalian berdiri sebelum kalian melihatku. Apakah ini artinya kita dilarang berdiri sebelum melihat imam datang? Sebenarnya ada persisian para ulama kapan makmum itu mulai berdiri. Apakah ketika imam itu datang baru makmum ikut berdiri? Atau ada pada kalimat qad qamatis shalah baru makmum berdiri? Nah, ini para ulama beda pendapat. Wallahu alam, saya belum bisa rojihkan mana yang lebih kuat daripada pendapat-pendapat yang tadi. Bagaimana menggunakan obat yang notabene termasuk hasil ritual ibadah orang kafir dan dijual dibebaskan sementara sudah mendapat izin halal? Obat tersebut namanya minyak apa nih, kutus-kutus. Saudara saya sudah menggunakannya. Coba dicek lagi ritualnya benar nggak terkait dengan obat yang dihalalkan MUI atau tidak. Soalnya setahu saya kalau alhamdulillah. Bentar, matiin dulu itu. Soalnya kalau MUI itu halalkan, saya yakin sudah ada penelitian terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Tolong jelaskan macam-macam hadis seperti hadis qudsi, hasan, sahih. Kalau qudsi, hadis yang bunyinya gini, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman. Kalau hadis hasan itu memenuhi syarat hadis sahih, namun kurang saja dari sisi hafalan. Hafalannya kurang kuat. Kalau hadis sahih yang memenuhi 5 syarat hadis.
Apakah boleh badal haji untuk orang yang sudah meninggal? Boleh dengan catatan. 1. Yang membadalkan sudah berhaji. 2. Satu orang hanya boleh membadalkan, satu orang tidak boleh lebih. Lebih utama mana antara memberi uang kepada pengemis yang meminta-minta atau memberikan pinjaman kepada teman atau saudara yang membutuhkan? Mending meminjamkan uang kepada saudara yang membutuhkan. Pahala dari meminjamkan adalah ketika kita sudah berikan jatuh tempo, sampai jatuh tempo orang ini belum bisa lunasi karena memang nggak mampu. Maka kalau kita bersabar beri tenggang waktu lagi, maka setiap hari kita berikan tenggang waktu dinilai sodako sebesar piutang tadi. Ya, sebesar piutang tadi. Maka sama saja, kamu sodakoh juga. Kenapa kok dinilai sodakoh? Soalnya orang yang berutang itu menanggung kesulitan, nahan emosi, nunggu waktu itu. Kemudian kadang kalau dia nagih pun sulit, dia padahal dalam keadaan butuh, itu uangnya, mau minta juga enggak juga dikasih-kasih. Makanya dihitung dia itu bersedekah sebesar piutang tadi. Siapakah yang bertanggung jawab memenuhi kewajiban kafaroh atas seorang fakir miskin dan sudah tua karena tidak sanggup menunaikan puasa Ramadan, sedang orang tersebut hanya hidup sendiri? Berarti jadi gugur. Fidyah nggak bisa. Ini kan masalah puasa yang terkait ya. Fidyah tidak bisa, jadi gugur untuk sementara waktu. Nanti ketika dia mampu baru. Kalau memang selamanya tidak mampu ya sudah, berarti dia tidak tunaikan fidyah tadi. Mohon penjelasan tentang puasa Daud. Puasa Daud itu pertama, puasa yang dilakukan sehari puasa sehari tidak. Yang kedua, puasa Daud itu puasa paling maksimal, tidak bisa ditambah dengan puasa sunnah lainnya. Jadi misalnya puasa Daud mau nambah dengan Senin Kamis nggak boleh. Puasa Daud mau nambah dengan ayamul bid nggak boleh. Puasa Daud sudah paling maksimal. Nabi SAW pernah tegur seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia ketika itu puasa terlalu banyak. Nabi katakan ini paling maksimal nih puasa Daud. Maka dia tidak boleh tambah lagi lebih daripada itu. Orang tua saya dan keluarga saya tidak suka melihat saya berjenggot dan menyuruh saya memangkas jenggot. Padahal saya ingin mengikuti sunnah Nabi SAW dan jenggot saya sudah lama saya jaga. Apa yang saya lakukan? Beri penjelasan tanpa mesti mencukur jenggot lagi. Jadi tetap dipertahankan tadi. Mudah-mudahan orang tua bisa memahami perlahan-lahan dan terus doakan supaya orang tua dapat hidayah. Jika kita nemu uang di jalan, saya takut jika orang lain mengambil akan disalahgunakan. Apakah uang tersebut boleh diinfakkan? Dilihat dulu uang yang ditemukan di jalan itu ada dua macam. Yang pertama, uang yang tafih, remeh, tidak lagi dipedulikan oleh yang punya. Nanti tergantung urf. Misalnya, kamu makan bakso di Bantul. Terus tertinggal uang di situ 10.000, mau balik nggak? 10.000 masih balik nggak? Balik lagi nggak? Nggak. 20.000. Sombong tenan nih. 50.000. Oh balik. Anak kos masih balik ya? Tergantung juga orangnya apa gitu. 50.000 dia masih balik. Berarti dia masih nganggap uang itu berharga. Kalau 10.000, oh berarti enggak. Nah, untuk uang yang berharga ini, misalnya 50.000, 100.000 atau satu dompet itu misalnya jatuh di sana nih, dia kan masih cari. Nah, berarti dia masih nganggap berharga itu. Maka untuk uang semacam ini, ya baiknya diumumkan. Nah, bisa jadi kalau itu di warung ya sudah dia kasih ke pemilik warung, Pak, ini ada uang, ada dompet yang ketinggalan di sini. Ya, nanti tugas si pemilik warung nanti umumkan. Siapa tahu nanti ada orang balik lagi di situ. Nah, kalau uangnya uang tafi, ya saran saya diinfakkan saja. Masukkan dalam kotak infak masjid. Walaupun tadi orangnya nggak pedulikan lagi, mungkin kamu ada kerjaan, sudahlah saya cari uang tafi saja lah, 10.000 lah. Nah, kamu kurang kerjaan juga di sini. Ya. Baiknya itu seperti tadi, diinfakkan saja. Jadi dua macam tadi ya, ada yang tafi remeh, orang nggak mungkin balik lagi, tergantung urf di sini. Dari 10.000 nggak balik kan? 20.000
Mikir-mikir coba lihat. 50.000 dia sudah mikir tuh, aduh 50.000 ini uang jajan akhir bulan lagi. Nah, dia masih mikir balik itu. Nah, berarti di atas itu. Apakah zikir atau ayat-ayat? Apa ini? Ayat-ayat khirzi. Apa ini? Zikir khirzi, saya belum tahu. Apakah batal wudhu jika kakak perempuan dan adik laki-laki yang sudah balik maupun sebaliknya bersentuhan secara sengaja maupun tidak sengaja? Mahram gak ini? Mahram, maka tidak batal wudhu. Yang batal wudhu kalau bukan mahram. Bagaimana hukumnya memakai baju atau topi berlafaz tauhid atau di situ ada tempelan tauhid di kendaraan? Baiknya yang tulisan kalimat-kalimat mulia seperti tadi tidak dijadikan tulisan di topi maupun di baju. Kan gini kan? Bacaan kayak tadi kan tidak boleh masuk kamar mandi. Sekarang kalau itu dalam baju coba, di kaos itu, kamu pakai kaos ini terus kebelet pipis, gimana kondisimu coba? Gak ada baju dalaman lagi, kamu lepas itu, karena konsekuensinya kan dilepas. Makanya daripada repot-repot, mendingan yang nggak usah. Sama dengan topi juga, itu tidak menunjukkan bahwasanya kamu paling bertauhid pada Allah kalau pakai itu. Yang tidak pakai ini tidak bertauhid, enggak juga. Standarnya bukan itu, standarnya itu kamu jalankan konsekuensi kalimat la ilaha illallah, itu kuncinya. Bagaimana cara berdakwah yang benar pada orang tua yang suka bermaksiat? 3 modal ya, sudah pernah saya ingatkan ya. Untuk 3 modal ini dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Punya ilmu, lemah lembut, sabar. Ya, punya ilmu, lemah lembut, sabar. Untuk orang tua juga kami hadapi seperti itu. Ustadz, Ana baru mau bertanya dan minta saran dari Ustadz. Diwajibkan magang ke luar negeri 6 bulan. Setahu Ana, tapi kalau magang ke luar negeri itu wajib Ana. Aduh, ini tulisannya saya sulit baca ya. Nanti bisa tanya langsung ya. Sebelum tidur apakah kita dianjurkan membaca surat Al-Muluk? Iya, ada tuntunannya, ada hadisnya. Bisa cari di website saya ada terangkan tentang hadis-hadisnya. Lalu bagaimana kondisi kita saat membacanya, sambil tidur atau dengan pakaian dengan pakaian rapi untuk sholat dan menghadap kiblat? Enggak juga, enggak disyaratkan. Jadi dengan keadaan apapun boleh. Menutup aurat itu lebih afdol. Ustadz, mana yang lebih baik untuk akhwat? Merawat orang tua yang sudah sepuh atau ikut itikaf Ramadan? Mohon petunjuknya Ustadz. Di satu sisi saya juga ingin itikaf, di sisi lain saya harus merawat orang tua. Mana yang lebih wajib? Merawat orang tua. Berarti dia urungkan niatnya untuk itikaf karena punya tujuan untuk merawat orang tua. Insya Allah dicatat pahalanya lebih besar untuk niatan jaga orang tua tadi dibanding itikaf. Saya seorang akhwat yang sedang dalam proses hijrah. Saya masih belajar cara berhijab yang baik, belajar mengaji dan sholat tepat waktu, tapi masih sering tergoda untuk tidak belajar taat. Tapi dalam hati ingin taat. Saya harus bagaimana Ustadz? Ini sepertinya masih terpengaruh lingkungan yang jelek. Maka baiknya keluar dari lingkungan yang rusak, masuk ke lingkungan yang bagus supaya sholatnya bisa tertib, jilbabnya juga bisa makin lebih bagus. Ana baru pindah ke sebuah kampung di daerah Sleman dan di sana ada sebuah masjid kampung. Qadarullah ana pernah sholat maghrib di sana dan ternyata sang imam memiliki lahan jali. Dia baca iyyaka na'budu mentasydid huruf dal. Oh berarti iyyaka na'budu. Maka ana putuskan sampai sekarang untuk sholat di masjid lain. Iya, ini sudah keputusan yang benar. Ana minta saran Ustaz, bagaimanakah sikap yang baik untuk menyikapinya? Saran saya beri masukan kepada imam masjid, ya, atau tidak. Kalau saran tidak diterima ya sudah, kamu cari masjid yang lain yang bacaannya lebih benar. Bolehkah ana minta kiat untuk berdakwah di kampung ana Ustaz, di mana kondisinya masih sangat sepi, yang sholat jamaah mungkin hanya 5-10 orang dan kebanyakan ibu-ibu, dan itu pun hanya orang-orang sepuh yang sholat, sedangkan kalangan muda sebagian besar jauh dari Islam. Coba kalau bisa ngisi pengajian di sana, kamu ngisi sendiri, buat materi yang nanti bersesuaian dengan umum orang awam, terus tertarik juga anak-anak muda di situ, belajar cara dakwah seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan semuanya dapat hidayah nanti untuk satu kampung.
Ustadz, apa saja yang perlu disiapkan untuk hari H ketika sekarang sedang ta'aruf? Kan belum jadi ya. Kan untuk hari H ini aja belum jadi. Kecuali kalau sudah jadi baru saya kasih tahu gitu. Iya kan, baru bilang tadi persiapan untuk hari H ketika sekarang sedang ta'aruf, baru ta'aruf. Berarti belum ya, kapan-kapan. Apa hukumnya memakai barang pemberian mantan pacar? Pada saat sudah putus pernah bertanya dan ingin mengembalikan, tapi dia bilang ikhlas memberinya dan gak apa-apa, pakai saja. Kalau ini jaket, yo kasihan, bisa dipakai gitu ya. Namun kalau dipakai ingat mantan terus, dilema. Terus gimana solusinya? Hah? Kalau saran saya, kasih ke orang lain sajalah. Ya gitu. Kasih temanmu yang gak punya jaket, dia jomblo lagi. Nah, kasih ke dia. Teman saya mulai ragu pada Islam dan pernah berencana murtad. Apa nasihat Ustadz untuk dia? Apa yang harus saya dakwahkan? Coba dia kurang ini dalam masalah keimanan dan masalah ketauhidan di sini, dan juga pemahamannya tentang Islam itu kurang sekali. Coba aja ke pengajian yang dia itu bisa masuk ilmu gitu, mau menerima, pelan-pelan ngajak dia. Dan kamu ngajak dia juga, dekati dia, jangan malah menjauh. Mudah-mudahan Allah berhidayah padanya. Saya seorang yang baru saja menikah, alhamdulillah. Tetapi qadarullah saya dengan istri harus berjauh tempat tinggal. Istri di Jakarta, saya di Jogja. Ya resikomu. Untuk saat ini masih belum memungkinkan dalam satu tempat bersamaan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara agar saya tetap bisa mendidik istri dengan baik meskipun kondisi untuk sementara waktu belum bisa bersama-sama? Barakallahu fikum. Yang pertama, resiko LDR seperti ini. Yang kedua, akhirnya masalah mendidik suami, mendidik istri juga kurang. Terutama suami mendidik istrinya juga kurang kan? Perhatiannya juga kurang. Maka berarti harus banyak bangun komunikasi. Dan banyak ingatkan untuk pergi pengajian. Istri ingatkan suami, suami juga ingatkan istri. Solusinya seperti itu. Dan mudah-mudahan segera tidak LDR lagi. Posisi yang tepat makmum ketika hendak iqomah, berdiri lalu iqomah atau iqomah dulu lalu berdiri. Tadi sudah saya jelaskan ya, ada perselisihan kuat di antara para ulama. Saya mahasiswa dan saya ngontrak. Akhir-akhir ini saya memiliki problem. Beberapa teman saya mulai bertindak aneh-aneh. Antara lain membawa teman lawan jenisnya menginap, dan kebetulan kamarnya bersebelahan dengan saya risih Ustaz. Belum lagi musiknya yang mengganggu. Solusinya seperti apa Ustaz dalam memberikan nasihat? Saran saya bukan kamu beri nasihat, kamu keluar dari kos itu, pindah tempat, cari sekitar MPD sinilah yang aman-aman ya, atau cari kos yang mahasiswa khusus untuk yang biasa ada pembinaan khusus. Yayasan Pendidikan Islam Al-Ansari punya ini. Ya, ada kos-kosan yang mereka bina, kamu masuk di situ. Dulu awal-awal saya belum ngaji, saya kasusnya sama dengan kamu, lebih parah lagi mungkin. Di situ teman bawa perempuan lah, ada dengan pacarnya lah, tinggal semalam di situlah. Saya pergi sholat berjamaah sendiri ke masjid, nggak ada yang ini, nggak bisa konsen di situ. Ya, serba masalah saja. Musik juga lebih parah lagi, pakai bass taruh di luar lagi, ya serba salah. Kayaknya kamu hampir sama atau mungkin lebih parah dari saya waktu itu. Waktu itu saya putuskan kontrakan belum selesai, saya pindah dari kos itu. Ya, baru 10 bulan terus saya ngaji. Sudahlah, saya tinggalkan ini, saya pergi ke Pogong aja. Ya, beritahu alasan orang tua lah, pokoknya cari alasan yang logis saja. Pokoknya saya mau pindah, ini nggak betah lagi di sini. Saya pindah di Wisma tadi, Wisma yang khusus untuk ya mahasiswa yang mau ngaji saja. Dulu di Misfalah Tholabul Ilmi, ada di Pogong Kidul itu. Nah itu sebelumnya saya kontrak di situ. Saya putuskan untuk keluar. Maka saya sarankan kamu nggak dakwahi. Malah nanti kamu dakwahi dia juga nggak tobat-tobat, sulit. Karena kamu berhadapan bukan satu orang saja, yang lainnya juga kan berarti lingkungan kosmu yang masalah. Saran saya mendingan keluar dari kos itu.
Ana merasa ilmu-ilmu yang pernah ana dapati itu hilang dan akhir-akhir ini ana suka pelupa. Bagaimana solusinya Ustadz? Padahal ana ingin paham dan hafal kaidah dan hukum-hukum ilmu agama. Mungkin kebanyakan maksiat. Karena dulu Imam Syafi'i itu hafalannya hilang sedikit saja, dia berkomentar karena ada maksiat sedikit yang dia lakukan. Kemudian dia minta nasihat pada gurunya Waki, dinasihati supaya dia tinggalkan maksiat. Maka kuncinya di situ. Jika saya bertemu dengan teman saya yang belum mengenal manhaj salaf, bertegur sapa, basa-basi, menebar salam ketika di jalan, apakah ini termasuk bermesraan dengan ahlul bid'ah, Ustaz? Dia bukan ahlul bid'ah. Gimana kamu bilang dia ahlul bid'ah, dia aja gak tahu apa-apa. Dia belum ngaji gitu. Jadi ubah kalimatmu. Kamu langsung dia itu, Ustaz saya bertemu dengan ahlul bid'ah di jalan. Sudah ada gak semangat lagi dakwah, ubah kalimat tadi. Ustadz teman saya belum ngaji, belum dapat hidayah gitu. Akhirnya kan kamu mau nyapa tadi kan? Kamu aja sudah nilai dia salah, coba lihat. Gimana mau sapa gitu? Bagaimana mau tegur? Sudah nganggap ahlul bid'ah itu. Ya Allah, dia nyikapi kayak Imam Ahmad di masa silam ini kayaknya. Karena ada teman saya yang mengaji sunnah, menjadi tertutup dan membatasi berteman dengan teman-teman. Temanmu yang salah tadi. Ada teman yang memang belum dapat hidayah. Coba kalau kamu tegur dia, salam dia jalan bareng dengan dia, sambil kamu kasih tunjuk tentang perubahanmu, akhlakmu. Ya sekali-sekali ngobrol dengan dia, ngajak ke kos, kamu kasih tunjuk buku-buku, kasih tunjuk materi yang pernah kamu pelajari gitu. Jadi ubah kalimat tadi, jangan nanggapi dia seperti ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu nanti kelas tinggi itu nanti. Itu kayak levelnya Imam Ahmad itu hadapi ahlul bid'ah itu siapa dulu di zamannya. Dulu Imam Ahmad hadapi orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Nah, itu baru ahlul bid'ah itu kayak gitu dong. Wajar. Itu baru menyikapi itu, baru nanggapi salamnya atau tidak. Seperti Ka'ab bin Malik waktu itu yang gak mau pergi jihad, akhirnya dikucilkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Karena penyikapannya harus didiamkan biar dia tobat. Kalau ini kamu diamkan, dia malah jauh dari kamu. Ya, dia malah jauh dari kamu seperti itu. Adapun temanmu yang lain yang menutup diri dari yang lain, dia yang salah cara bergaulnya, terlalu eksklusif. Kita tidak begitu bergaul bebas, enggak. Seperlunya saja dengan orang lain. Kita sudah berubah memang, namun perlu bergaul dengan orang lain supaya yang lain dapat hidayah. Saya seorang yang sedang belajar agama yang sesuai sunnah dan saya sudah ingin menikah. Lalu bagaimanakah seharusnya saya mencari pasangan? Apakah yang agamanya baik atau yang sama dengan keadaan saya? Adakah akhwat yang baik agamanya yang mau menerima ikhwan yang sedang belajar agama sesuai sunnah? Atau saya lebih baik tahu diri sajalah? Dia bilang kayak gitu. Kalau kamu mau berharap yang lebih baik, akhwat yang lebih baik, insya Allah ada. Biasanya akhwat itu tidak pentingkan, ya banyak yang tidak pentingkan yang level agamanya tinggi. Ada yang kayak gitu. Dia lebih pentingkan itu kemapanan, walaupun wajahnya hancur lebur. Kasaran saya kayak gitu. Yang penting mapan, tenang dia. Ya, tanya aja kalau kamu survei, saya sudah survei kemarin kok. Milih mapan atau apa tampan, milih mapan lebih banyak. Ya Allah, ini kasih apa? Iya, dia jawabnya juga ada yang jawab itu ketika itu ada yang jawab, ya Ustadz karena yang tampan tuh nggak bisa beli beras, kalau yang mapan bisa. Oh iya juga ya, kamu memang mata duitan memang kayak gini. Namun kalau dia itu baik agamanya, dia nggak pandang itu sebenarnya. Maka saran saya waktu masih panjang, kalau masih panjang untuk belajar terus insya Allah akan dapat yang lebih baik. Sekarang perbaiki diri. Apakah zikir hirzi itu dan apakah sesuai Quran dan Sunnah? Saya nggak tahu hirzi itu zikir apa. Coba kasih tunjuk bukunya, bacaan-bacaannya kayak apa. Kalau itu aneh-aneh nggak usah diamalkan. Saya bingung dengan dua pilihan. Saya diajak kakak saya untuk ke Surabaya ngisi seminar menjelang Ramadan, tapi di sisi lain saya ada acara makrab kelas. Apa makrab? Malam keakraban ya. Kalau saya ambil ke Surabaya, teman-teman saya akan kecewa kepada saya. Sedangkan kalau saya makrab, saya sendiri kehilangan kesempatan untuk nemenin kakak saya dakwah di Surabaya.
Lihat mana yang maslahatnya paling besar. Pandang, ini kalau ini saya ambil, maslahatnya untuk orang banyak, orangnya lebih banyak. Nah, ambil itu. Kalau ini masalahnya cuma sedikit orang, ya berarti saya tinggalkan dulu. Cari yang masalahnya dari sisi orang itu lebih banyak. Bisa seperti itu yang dipilih. Apakah tetap mengeraskan bacaan pada sholat yang jahar saat sholat sendiri? Misalnya jenengan sholat maghrib apa sholat isya, boleh jaharkan bacaan, cukup untuk didengar diri sendiri. Kapan tepatnya kita mengamalkan doa Sayyidul Istighfar? Pagi, petang, dan ini bacaan istighfar yang paling utama. Jadi boleh baca kapanpun juga. Bagaimana hukumnya mengikuti pengajian yang belum sunnah namun ada keterpaksaan dikarenakan lingkungan dan disuruh orang tua? Kurangi mudarat. Karena ada kepentingan di situ, misalnya orang tua suruh gitu. Mau terangkan pada orang tua nggak bisa, nanti orang tua malah marah-marah, ya sudah ikut saja. Ya, dia kurangi mudarat. Itu namanya kurangi mudarat. Ada mudarat daripada orang tua marah atau ikut pengajian, ya sudahlah. Saya ikut pengajian, saya tinggal saring tadi. Kalau ada masalah saya tanyakan pada guru saya. Saya awat, sedang bimbang. Satu, sedang berhubungan dengan ikhwan. Ikhwan tersebut berniat meminang tengah tahun 2020. Apa yang harus dilakukan akhwat? Haruskah tetap komunikasi atau tidak? Karena jika tidak saya jadi futur. Bagaimana? Syukron. 2020 lama sekali. Sekarang berapa? 1 tahun lebih kan? Kalau komunikasi problem lagi, masalah besar. Ya, zina hati juga di situ. Maka saran saya, ya putuskan saja. Kalau memang tidak bisa lanjut segera mungkin, mendingan diputus saat ini, nggak lanjut. Kemudian yang ini nanti jalan sendiri. Kalau memang jodoh nanti juga bisa ketemu insya Allah. Kunut rutin tiap sholat witir atau kalau Ramadan saja. Kalau dalam mazhab Syafi'i setelah pertengahan Ramadan. Jadi dari tanggal 15 Ramadan itu. Namun yang tepat sebagaimana kata Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah katakan yang mau baca kunut witir setiap waktu silakan. Yang mau baca setelah pertengahan Ramadan juga silahkan. Yang kadang-kadang baca juga silahkan. Bahkan beliau katakan yang tidak baca kunut witir juga silahkan. Semua sunnah kata beliau. Dua lagi. Bagaimana cara memupuk sifat disiplin? Saya sering buat program untuk diri sendiri, namun sering juga patah di tengah jalan karena malas. Adakah doa tertentu dari Rasulullah SAW? Kemarin sudah diajarkan ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Doa semacam itu diamalkan. Bagaimana hukumnya memiliki teman wanita yang dekat? Berhubung saya seorang mahasiswa dan sering bercanda dengan wanita, bahkan terkadang sampai bersentuhan. Mohon pencerahannya Ustaz. Bahaya. Tobatlah pada Allah. Nyetrumnya terus ini setiap saat. Saya kuliah dari salah satu universitas swasta Islam berjurusan bahasa. Setiap tahun ada tugas membuat pertunjukan drama teater. Tapi permasalahannya dalam drama itu ada unsur maksiat. Salah satunya pasti ada wanita yang lepas jilbab. Demi totalitas penampilan dan dosen-dosen dan petinggi kampus diam saja. Saran untuk saya lakukan pada kegiatan ini berhubung kuliah saya berbasis Islam. Keliru. Dan dramanya kebablasan di sini karena terjadi maksiat juga. Maka saran saya berikan masukan kepada teman-teman supaya adegan kayak gitu tidak ada dan copot-copot jilbab itu tidak ada. Biar totalitas juga dalam bersyariat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita sampaikan. Insyaallah pekan depan nanti dimulai lebih awal. Nanti sekitar 4:30 sampai jam segini. Nantinya akan dibagi 1.500 buku 24 jam di bulan Ramadan. Nanti yang datang duluan nanti yang akan diberi insyaallah. Dan pembahasannya cuma seputar puasa saja. Yang saya bahas dari buku itu bisa diikuti sampai tuntas dan bisa bertanya juga seputar puasa ketika itu. Demikian, mudah-mudahan manfaat dan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita semuanya, diberikan istiqomah dan juga husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.